Ini adalah materi yang saya sampaikan. Kemudian ini kita bisa fokus ini kalau ada sesuatu yang kalau saya bisa jalan, saya bisa jalan, bisa yang lain. Ya. Jadi di sini saya yakin namanya muslim pernah bersama ya pasti soalnya ini bersama. Walaupun banyak itu pasti akan belajar tentang online. Walaupun walaupun tahu teknologi besar dan sebagainya pasti benar. Dan belajar bahasa itu kalau konsisten bisa lebih konsisten karena kita tidak konsisten menegakkan belajar bahasa Inggris itu kan di SMP, SMA, kuliah, lulus kuliah sudah bahasa Inggrisnya masih belum bisa. Setelah pelatihan juga begitu. Terus dari SG ini sedikit gambaran perbedaan dulu dan sekarang. Kalau dulu itu semangatnya lebih tinggi daripada medianya. Dulu itu cari media itu susah banget. Sekarang tuh semangatnya itu lebih kecil daripada medianya. Kemudian zaman dulu itu mencari guru itu susah, dan referensi harus ke perpus, cari ke toko buku. Sekarang itu ada di genggaman di HP itu. Di HP itu kita mau belajar bahasa apa saja bisa. Itu Pak Habib itu bisa bahasa Jepang, mau belajar bahasa Jepang bisa. Mau belajar bahasa Korea bisa, bahasa Jerman bisa. Itu banyak banget materinya. Saking banyaknya itu kita istilahnya udah kewalahan gitu. Terus yang ketiga itu zaman dulu itu nggak banyak gangguan. Sekarang tuh gangguannya luar biasa banyak. Ada media sosial, ada berita, ada hiburan, video. Ini hanya sebagai pengantar ini untuk menyemangati saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya juga semangatnya kurang untuk belajar itu. Jadi kontinuitasnya itu masih kurang. Ini ada satu guru ini namanya belajar cepat tata bahasa Arab. Saya hanya ingin menyebut sedikit dari sini bahwa bahasa Arab itu sebenarnya cuma 3 isim, fiil. Ini isim ini paling atas. Saya kecilkan dulu. Kelihatannya ya. Nah, ini isim. Isim ini sering disebut sebagai kata benda. Sebenarnya kalau di bahasa Arab itu artinya kata yang tidak berubah dengan waktu. Kemudian ada fiil. Itu sering kita terjemahkan bahasa Indonesia-nya adalah kata kerja atau bahasa Inggrisnya. Kemudian yang terakhir ini adalah belum. Kemudian ini nanti akan sangat banyak cabang-cabangnya. Jadi itu bisa kita bahas satu persatu. Bisa juga di sini tuh ini dulu favorit saya situs ini untuk belajar. Ini ada 120 bab. 124 ya, 120 bab. Dan ini uniknya itu di setiap bab itu ada file audionya. Jadi Bapak Ibu kalau memang semangat ya, soalnya saya sendiri juga pasang surut semangatnya. Dan kadang-kadang belajar bahasa Arab itu memang karena motif ekonominya kurang, nggak kayak bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu kadang-kadang butuh banyak hal karena berkaitan dengan ekonomi, jadi semangatnya sampai kursus dengan ratusan ribu atau tes TOEFL jutaan mau gitu.
Kalau bahasa Arab itu memang semangatnya kurang. Kemudian ini saya flashback yang kemarin. Jadi ini adalah huruf. Huruf ini ada yang ma'ani, yaitu ada artinya. Ini contohnya adalah huruf jar. Jadi huruf jar ini ada min, bisa diartikan dari ila, ke, am dari, ala di atas, di dalam, rubah barangkali. Bikali ini kalau nggak nempel di suatu kata itu belum ada artinya. Jadi dia baru ada artinya kalau sudah menempel di suatu kata. Ini kalau ada komentar langsung aja tanya, terutama biar nggak nangkep ya. Kalau nangkep biar silakan aja. Soalnya yang paling penting itu kalau belajar itu nggak nangkep, kayak nonton bola gitu. Jadi kelihatan dilihat fokus gitu. Kalau ngantuk pasti biar. Kemudian ada lagi namanya huruf atop. Huruf atop itu di sini dicontohkan tuh wa dan summa, kemudian au atau. Dari semua huruf ini dikenal namanya mabni. Mabni itu tetap, dia itu tidak akan berubah. Jadi bahasa Arab itu yang memang paling sulit itu adalah teks sebenarnya itu nggak ada harokatnya. Jadi kita tuh kadang-kadang harus ngira-ngira itu bacanya min atau man, misalnya ini kan. Ini bisa juga kalau memang itu dibaca man. Karena nggak ada harokatnya, karena ada harokatnya kita tahu ini bacanya min. Kalau man nanti pembahasannya di apa bab yang berbeda. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, al-kalimat ini bahasa Indonesianya itu kalimat. Kalimat itu tapi kalau bahasa Arab, al-kalimat itu artinya kata. Jadi ada 3 jenis kalimat. Yang pertama tadi saya sebutkan, saya ulang, isim, itu kata benda, kemudian fiil, kata kerja, kemudian itu huruf. Ini adalah isim, contohnya menunjukkan atas suatu makna dan tidak terikat dengan zaman sementara. Nah, ini adalah kata-kata contohnya. Ini kata benda, kitabun, baitun, kitab, baitun, rumah, dinun, agama, babun, ustadun, syajaratun. Silakan Pak ya, kalau ada komentar langsung aja. Yang kedua adalah fiil. Fiil itu terikat dengan waktu. Contohnya di sini nasoro. Nasoro itu menolong. Kemudian kata itu menulis. Kemudian doroba itu memukul. Jalasa ini duduk, kotala ini membunuh, akala itu makan. Dan uniknya di bahasa Arab itu kata kerja fiil itu cuma dibagi 3, yaitu past tense, kemudian present sama future-nya itu jadi 1, kemudian imperatif, cuma 3 itu. Kemudian dari 2 itu yang past tense sama atau istilahnya feel nanti itu cuma dibagi 2, aktif dan pasif. Kemudian ada juga namanya feel future, itu present dan future. Itu dibaginya cuma 2, pasif dan aktif. Ini hanya gambaran biar kemudian huruf yang tadi sudah disebutkan. Kemudian saya teruskan. Ini adalah perbedaan antara paku bainal isim wal fi'li. Ini adalah perbedaan antara isim dan fi'il. Perbedaan antara kata benda dan kata kerja. Yang pertama itu adalah tanwin. Tanwin ini sebagai contohnya adalah Anda dan sekutu. Nah ini pasti kalau ada tanwin
tanwinnya itu bisa kata, bisa domak, domaten, bisa pataten, bisa kasriten. Itu pasti dia tuh isim. Kemudian yang kedua adalah kalau qobdu. Kalau qobdu itu eh, gampangnya kasroh atau disebut juga majrur, disebut juga jar kadang-kadang. Ini sebagai contohnya di sini di kata Bismillah. Ini ini bi ini huruf, tapi ismi itu ini isim ini. Kemudian eh, Allahi, suaranya gitu kenapa? Kemudian Ar-Rahmani, kemudian Ar-Rahimi. Nah, di sini nanti di belakang ada keterangan bahwa tanwin dan alif lam ini nggak bisa bertemu, jadi harus pilih salah satu. Kalau pakai tanwin ya tanwin, kalau pakai alif lam ini salah satu. eh, yang berikutnya alif lam ini adalah ciri-ciri dari isim. Ini alif lam, ini juga alif lam ya juga. Kemudian kalau di sini surat Al-Baqarah ayat 2 dari kal kita benar roh Ibrahim. Nah, di sini eh, alif lam juga ada, itu sebagai tanda dari isim. Kemudian yang terakhir adalah huruf jar. Huruf jar itu misalnya di sini adalah ini bil tidi. Kemudian saya teruskan, ini hanya pengantar flashback. Kemudian di sini macam-macam huruf apa? Ada wa, ada fa, summa, au, am. Kemudian saya di sini ingin membahas yang ingin kita bahas, yaitu tentang kitab ini, memahami bacaan sholat. Jadi saya ingin membahasnya itu kalau langsung itu eh, agak sulit. Jadi ini saya kasih contoh di sini yang huruf jar. Ini adalah huruf jar. Ini ini dinamakan huruf jar. Min ila an ala bi rula bi kali. Huruf-huruf ini setelah huruf ini itu selalu dia adalah isim. Kalau di kitab ini kita cari pertama. Ini sebenarnya kitab ini memandu kita untuk memahami bacaan sholat. Nah, kalau dari segi bahasa, bagi orang yang ingin belajar bahasa dan ingin tahu artinya itu sebenarnya cukup di kolom yang sebelah kiri dan yang tengah ini. Yang ini itu adalah penjelasan dari namanya i'rab. I'rab itu jenisnya apa, Mas Sari? Perubahan kata, perubahan kata ya. Oh, i'rab itu perubahan harakat di akhir kata. Di sini contohnya di sini ada huruf jar, ini min ya. Ini min ya. Ini sebenarnya kata-kata syari itu bisa dibaca syari, bisa dibaca syarro, bisa dibaca syaru. Tapi karena ketemu di depannya ada min, dia jadi syari. Benar nggak sih? Kalau salah dikoreksi. Singkat itu benar. Nah, di sini saya hanya ingin membahas ini penjelasan dari nom sorofnya segini, ya robnya. Atau kalau di bahasa Inggris itu ya gampangnya grammarnya ya. Dia sebagai subjek. Ini kan ada 3 kata ya. Ini ada wa, ada min, ada syari. Nah, wa-nya ini
itu huruf atau. Al-wawu harfun atfun. Tapi di sini saya hanya ingin memaparkan dulu tentang huruf jar dulu. Karena kalau terlalu banyak tercapang nanti biar terlalu banyak. Nah ini huruf jar min syarri. Kemudian kita cari lagi. Ini ada huruf jar lagi. Ini ada dua kata, lam di sini dan alati. Kalau digabung jadi lilati. Ini yang tadi huruf jar yang ini. Lilati. Nah ini harfu jar. Ini ada di doa iftitah ya, atau pakai yang ini. Lilati faqara samawati wal ardh. Kemudian kita teruskan. Kemudian ini wabidzalika. Nah ini juga ada huruf jar yaitu ba. Jadi cuma satu huruf itu mempengaruhi yang belakangnya ini dalika. Tapi karena dia tadi dibilang majrur, dia nggak bisa daliki karena dia disebut mabni. Mabni itu tetap. Jadi nanti ada pembahasan sendiri tentang itu, bahwa bahasa Arab itu ada yang bisa berubah belakangnya. Simpelnya gini deh, kalau yang paling terkenal itu ada nahu dan sorof. Kalau nahu itu cuma merubah belakangnya, apakah dia apa, sorof dan sebagainya. Kemudian kalau sorof itu mengubah susunan dari depan, tengah, dan belakang. Ini bidzalika. Ini al-ba'u harfun jar. Mungkin ada komentar dari bapak-bapak biar nggak ngantuk terus Pak. Kalau kayak gini terus terang kayaknya bakalan ngantuk dan bosan gitu. Silakan gitu. Dua, atau Dari batok. ini apa? Menjadi syarat dia bahasa kalau Defaultnya dia rumah. Defaultnya organ. Itu rumah. Satu. Jadi default dari kata itu udah pernah belajar deh. Kok maksud udah pernah belum? Pernah ya. Ya jadi defaultnya kata itu marfu. Marfu itu tuh, kalau nggak ada apa-apa. apa syakulan. Eh, Jadi jika ada min depannya berubah jadi min syari. Benar. Kalau panik wow, Waktunya itu nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Itu ngaruhnya karena ini. Dia diapakan ke sini. oh itu jadi bentuk jadi apa? Eh, Gimana Mas? Saya kan belum selesai. Jadi wow itu kan hukum. Jadi kalau misalkan sebelumnya misalkan ada gerakan dan kebutuhan, gerakan atau Eh, ya tahu gini. Bahwa banyak buat ini aja langsung Mas. Ini wal mau mati. ya. Misalkan bahwa mati wasati. Tetapi kalau sebelumnya itu alamat nasr, huruf selanjutnya, kata selanjutnya setelah waw, kata dia waw sebagai kafung atau maka dia betul kasroh karena sebelumnya waw mati itu dalam keadaan kasroh. Bacakan waw mati wasati dan al-mamati wasatri. Kalau sebelumnya al-mamatu wasatru, karena itu dimaksud ke kata yang misalkan kalau itu ada waham wahusni kesusahan dan kesedihan. Nah, sama-sama dalam keadaan fatul. Kita begitu Pak.
karena sebelumnya ada hujan, itu tidak terikat dengan waktu sebelumnya, tapi karena hujan sapi menjadi majnun, menjadi harokat kasrah. Ada lagi Pak yang masih silakan Mas. Jelas. Air dan apabila Akan yang tadi dulu. Itu memang tidak mempengaruhi apa namanya, tidak mempengaruhi bahan yang di setelah itu. Contohnya misalnya saya dan saya dan Anda berdiri atau duduk. Saya kan misalnya saya dan Anda itu sejajar. Tapi kalau misalnya ya ini betul artinya contohnya bahasa Arab. Ana wa anta jadi misalnya inna sholati wa nusuki wa inna sholati itu karena kasar karena dia maksud ya dalam sampai masuk Majrur. Berapa majrur? inna sholati karena sholati wa nusuki assalamualaikum assalamu ya assalamu itu kan bapaknya assalamu doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan warahmati bukan warahmati. Tapi misalnya contoh yang lainnya bukrotan masih lah betul. Bukrotan kemudian ada wa-nya ini wa atau bukan asilun tapi asilan karena sebutnya bukrotan. Jadi ini wa-nya membuktikan antara bukrotan dengan asilan. Kalau tulisannya enggak, kawasan kan ada karena malasnya Ustaz itu cerita bahwa sin sama shin itu zaman dulu tidak ada yang pernah bilang. Jadi memang kita kesulitan baca Arab itu di Eropa. Jadi itu kayak kita baca sama sin. itu kalau yang karena itu nggak pakai Arab cuma Nah, jadi kebanyakan untuk menegaskan itu juga di kata-kata yang penting itu baca Arab. Ada juga kita yang ulangannya yang mudah dipelajari bisa dikasih Arab. Kadang-kadang ada Salamu kalau untuk salamu saya nggak bisa jawab ya. Saya cuma tahu ada yang ada yang tidak. kalau misalnya yang penjelasan hadis itu penjelasannya kan hadisnya sendiri dikasih tahukan biasanya kan supaya nggak salah baca. Tapi jelas kan nggak pakai dari hadis. Saya bacanya gimana? Tafsir juga udah tafsir. kata-kata yang pakai Arab tetapi kata-kata Kalau bukan Arab jadi kita karena paham bahasa kita nggak jadi itu bukan bahasa Arab bisa. bukan Arab tetapi Background. kita Arab itu Polisi ada pandangan kata mereka
Itu. Kalau tulisan marah itu setahu saya itu ada jadi yang pertama itu pakai orang, yang kedua itu bahasa Persia itu juga begitu. Yang ketiga bahasa Urdu, bahasa itu bahasa ini. Jadi bahasa Urdu itu dibuat baru sekitar mungkin 1.000 tahun lalu. Jadi itu gabungan dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi untuk komunikasi dengan orang yang dibuat bahasa Arab itu. Atau orang yang Arab itu 60% bahasa Arab sama. Jadi mereka kalau belajar bahasa Arab begitu. Hurufnya huruf Arab. Hurufnya saya betulnya malah perbedaan ini saya itu. Tapi dimaksudkan kalau ini kan memang di kita ya di Jawa terutama itu sebetulnya bahasa Jawa tapi hurufnya Arab. Ya. Kalau itu alif dan ma'ul jadi alif banyak jadi juga itu alif ya tak ma'ul tapi bukan bahasa Arab. Ya. Tanya. Selama itu kalau ada ini pertama ngomong aja, pertama tidak ngatur jaga itu. Kalau nggak ngomong ngatur itu. Inna so. Nah, ini kita cari ya di sini ya. Kita cari ya. Bentar, Pak. Kita langsung ke kitabnya aja. Ini kitabnya itu Oh iya. nah, kalau saya terangkan saya juga lupa. Jadi ada yang saya lupa, ada yang saya nggak tahu. Jadi biar lebih gampang ya saya membaca kitabnya. Ini kitabnya tujuannya buat itu. Terangkat itu kenapa seperti itu. Yang bersangkutan tuh ustadznya tuh buatnya ya tujuannya itu. Ini Fatoros sama Wati ini sebelumnya ya. Yang sama itu di Allah Akbar Kira menjadi tiga sektor Asumah Nipon Atau Manusia Ini Satu Sia Indati Tolong sama mati Kalau Muslim dan seorang itu manusia format ya. Nah ini kenapa ya bukan iya ya mas dibahas mas ini al-wawunya itu harfu atof jadi harusnya dia karena depannya majrur ini majrur ya yang maksud inna oh iya inna Ya. inanya harfu taukid wa nasbin pembuat masuk buatan fa'ul khobarnya rofa. Nah ini isimnya semua ini berarti ya. Inna sholati ismu inna mansub wa alamatun nasbihi fatatun muqaddarah ala khobar. Al-ya'i mutakalimin al-ya'i dawid mutasil ala sukuni imah al-syarif mudah berilah. Oh mas. Bentar. Ini gitu, Pak. Jadi untuk tahu cerita dari sini, kita tuh harus tahu dari depannya. Jadi ini kenapa dihukum seperti ini? Ini ada wa,
Berarti kita ngurut di depannya dulu ini. Nah ternyata ini kena lagi mau atau aku atau. Berarti dia hukumnya ikut di depannya lagi. Depannya lagi ternyata ini. Nah ini itu kenapa seperti ini? Karena ada ini. Ini itu adalah aku taukid. Wanasbin tansibul ismi. Nah ini kata Pak Herul tadi benar, membuat itu menjadi nasab. Nasab itu sebenarnya dia pada umumnya, tapi dia bisa juga bentuknya macam-macam. Gimana masalah ini? Jadi dalam bahasa Arab itu inna dikategorikan harfu tauhid artinya huruf penguat. Sungguh. Terus seandainya tidak ada i itu ya, itu sebenarnya domir kayak diriku. Nah, aslinya kalau aslinya kalau kemasukan atau tauhid tanpa ada domir itu domir mustaqim. Inna solata sebenarnya. Karena setelah inna itu harus dibaca nasab. Oh iya, Karena dia sebagai isi inna. Nah, karena ada domir yang menjadi apa ya, kayak diriku gitu maksudnya. Dan maka dia jadi inna sendiri. Terus berikutnya bonus suci ibadah itu. Nah, kecuali masa itu. Gimana Mas? Terus misalkan contohnya begini, kita pun kita apa, tapi kalau kita tuh kita ya, kalau kita belajar atau terus, nah ini sebenarnya dia al-wawu termasuk memahami maksudnya ada sholat. Sebenarnya dia maksud ke sholat itu sebelumnya. Walamatu nasbihi tanda nasabnya itu sebenarnya fathah muqaddarah, tapi sebelumnya ada yang mutakallim. Ini ada pembahasan khusus. Karena yang mutakallim itu damir taslim yang mabni yang sudah ditetapkan ditetapkan dia harus melakukan fathah. Nanti pembahasan yang jadi ini kasus ini misalnya ini ada yang mutakallim. Jadi di yang mutakallim ini harusnya nggak bisa dibaca umgi, nggak bisa. Karena ini yang berlaku ya, nanti kita gerakkan kemana-mana dulu, nanti ya, nah itu. Maka ya itu mutakan ini buat jadi. Nah, terus kemudian selanjutnya nggak bawa mata karena dia nggak ada untuk soal mutakan, tapi dia kembali ke domir bawa mata. Gitu, kira-kira seperti itu. Mas Arif jelasin kalau mengerti ya mutakalim. Yang mutakalim itu apa ya? Saya udah nanti kalau ikut jadi atau mau difoto ada grupnya itu difoto. Soalnya saya tuh pernah belajar, ada yang saya belum paham, ada juga yang saya belum paham. Mungkin yang lainnya ada yang pengen komentar apa, terutama dari yang kamu suka. Kalau dia komentar itu dia fokus ngantuk pasti biar silakan. Kita kan bicara ya yang saya gitu maksudnya ya bisa seperti itu juga sih Pak. Ya, Biasanya kalau saya lulus, tapi saya coba jaga punya. nanti dicek lagi ada yang mutakan Pasti ada itu juga punya. domir ya Pak ya nah itu apa Nanya boleh nggak Pak Arif? Silakan. Ini Aku mohon maaf ada bingung. Tuh biasa bingung nih. Jar gitu kan.
Kan hurufnya banyak banget tuh ya, jar. Terus jar itu kalau aku perhatiin dari tadi lihat itu berarti dia diikuti oleh isim ya, nggak bisa fiil ya. Kalau lihat-lihat lihat apa namanya? Lihat tadi perhatian di ininya, di kalimat-kalimatnya. Jadi huruf jar ditempel gitu, diikuti oleh isim. Gitu bukan ya? Nggak ada fiil dari tadi kalau aku lihat contoh-contohnya tadi. Oh, saya terus terang agak lupa ini Bu Manda juga pernah belajar ya. Apa Ya udah tadi lama gimana? itu makanya lagi ngingetin. Belajarnya kan udah lama banget. Ini mohon maaf, voice-nya nggak bisa masuk agak keras. Gimana nggak kali? Apanya? Pertanyaannya Ini bukan pertanyaan dia, komentari ya, kali. dari apa kan? Bisa diulang? Aku nggak mau komentar mutakalim, aku nggak ngerti. Aku nanya eh, kalau huruf jar itu mengikuti setelah huruf jar itu pasti isim atau bisa juga fiil. Oh, kalau setelah huruf jar pasti sim. Itu salah satu ciri dari isim itu didahului huruf jar. Ini pembahasannya di yang tadi ya. Ya, aku akan tadi suaramu soalnya nggak jelas banget sih Mas Arif, jadi aku mengira-ngira. Oke, berarti isim ya. Nah, setelah huruf jar tadi ada beberapa yang aku lihat bahwa alamat ininya kasroh, ya kan ya. Tapi nggak selalu kasroh kan. Tadi ada yang zalika, ada yang fathah, ada juga yang diikuti ya. Nah, itu kapan 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 yang fathah dan yang diikuti ya tuh yang kapan gitu loh. Kalau 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 secara secara itunya apa sih namanya nahunya ya. Secara nahunya kalau nggak salah kan memang mengikutinya akhirnya isimnya harokatnya kasroh. Cuma ada yang fathah dan ada yang diikuti dengan ya. Itu kapan? Eh, jadi ini adalah ciri-ciri dari isim. Salah satu isim itu ciri khasnya dia bisa majrur atau bahasa lainnya adalah qafat. Qafat itu sebenarnya artinya bukan kasroh ya. Jadi dia itu majrur. Majrur itu contoh di sini eh, dia biar gampang karena ini masih basic ya. Ini masih Mm-mm. basic. Jadi dia cuma dikasih kasroh. Jadi sebenarnya ciri khasnya dia majrur. Fi'il itu nggak bisa majrur kalau kalau pernah belajar. Bentar, bentar. Aku lupa. Majrur itu berarti kan isim yang dikenai huruf jar gitu kan? Ditandai dengan huruf dengan harokat kasroh. Gitu bukan? Majrur itu salah satu penyebab isim jadi majrur karena kena ini ya, benar benar sekali, kena kena apa huruf Karena jar huruf jar sebelumnya. di depannya. Iya, oke. Nah, yang belakangnya harokatnya apa fathah dan atau diikuti ya itu kapan? Eh, ini nanti pembahasannya agak panjang ya. Saya kalau membahas ini nanti buyar semua ini. Ya Saya wes, ntar sendiri aja deh kalau apa gitu. ini membahas ini marfu majrur sama mansub gitu. Ada ada Oke. mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim. Ya wes, ntar kalau udah masuk ke situ aja ntar pertanyaannya di pending. Lanjut, lanjut. Bisa Makasih Mas. ditanya di Hah? tanya di grup aja sekalian, tanya di grup biar biar apa? Biar grupnya rame. Ya ntar aku tanya di sana ya. Matur nuwun. Lanjut. Ya, ya, ya. Syukron.
itu di masa Pak Agus minggu depan. Yaitu beberapa kata misalnya idina itu eh, dia menjelaskan kalimat lampau atau kata lampau itu masih ini hanya yakni kemudian kata benda itu kalau bahasa Inggris itu itu dia menjadi hujan atau hidayatan. Nah, saya nah, ini hujan atau hidayatan. Kemudian ada partikel partikel aktif, subjek, yaitu hadi. Kemudian partikel pasif, kalau bahasa kita itu objek, kalau bahasa Arabnya namanya pasif. Itu jadi kadang-kadang ada orang baca baca kata itu ada yang di hujan hidayatan Fabiahatin pada kawan video ini mungkin nanti saya share di grup ya. Mungkin sampai situ masalah